itu kok di Yahudi. Kalau mereka berdoa kan ada yang kayak apa batu apa kotak. Ya itu apa? Kotak itu di dalamnya ayat-ayat di dalam kitab mereka. Ayat-ayat. Oh, kotak itu bukan kayak Ka'bah ya, bukan ya? Ada yang berpendapat kotak itu, kubus itu, kubus. itu sebenarnya menggambarkan seperti Ka'bah. Yang di Yahudi kotak, Ka'bah juga kotak. Yang di Yahudi monoteisme, yang di Ka'bah Islam juga monoteisme. Yang Yahudi juga tauhid, yang Ka'bah Islam juga tauhid. Walau alam ya, itu bisa jadi itu adalah simbol tauhid, saya nggak tahu. Tapi di dalamnya kotak itu, saya pernah tanya orang Yahudi yang datang ke sini, di dalamnya itu adalah ayat-ayat, beberapa ayat yang ditaruh di dalam kotak itu. Jadi itu menggambarkan ayat-ayat itu adalah ayat yang seperti tadi, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ayat seperti itu yang masuk. Nanti ada ayat apa lagi, tidak ada Tuhan selain Allah, gitu, atau selain Elohim. Gitu. Kayak lebih buat penguat iman lah ya. Penguat iman, betul. Mereka juga nanti ada melilitkan tali di sini. Lambang-lambangnya itu adalah semuanya menuju ke lambang tauhid. Ya, jadi Yahudi juga tauhid, Islam juga tauhid. Nanti di Yahudi juga mengatakan Tuhan itu maha tahu. Kita juga tahu. Di Islam juga Allah maha mengetahui. Itu adalah salah satu sifat daripada Allah SWT. Nanti ada lagi Yahudi bilang Tuhan itu tidak berubah. Kita Islam juga begitu. Kita punya 99 nih Asmaul Husna. Itu udah mencakup. Sifatnya. Ya. Jadi sebenarnya sama karakteristik Tuhannya dan sifat-sifatnya antara Yahudi dan Islam sama. Konsep ketuhanannya juga sama. Ya. Konsep keselamatannya bagaimana? Ternyata sama. Di Yahudi ada yang namanya kalau berdosa, dosanya nggak sengaja, lu harus korban binatang. Ya, korban binatang. Tapi hanya untuk dosa yang tidak sengaja nih. Nanti cara-caranya macam-macam. Yang punya duit boleh kambing atau domba. Nggak punya duit turun jadi sepasang burung tekukur seperti akikahnya Yesus. Nggak punya duit lagi bisa turun lagi 1/10 eva tepung gitu misalnya. Ada aturan, banyak aturannya. Dan harus dilakukan di bait sucinya mereka. Kalau mereka melakukan dosa yang sengaja dan berat atau serius, cukup apa? Cukup bertobat. Bertobat cukup nggak pakai hewan, nggak pakai korban hewan. Di Islam? Di Yahudi. Oh, di Yahudi. Nah, di Islam juga begitu. Kita kalau mau masuk surga, kita hanya perlu menjadi orang beriman. Kita bertobat dari perbuatan kita, dari dosa-dosa kita, dan kita melakukan amal baik. Di Yahudi juga sama, melakukan amal baiknya apa? Membela anak-anak yatim, memperjuangkan janda-janda, memberi makan orang yang sedang dalam perjalanan. Sama. Di Yahudi juga ada konsep begini. Contoh nih misalnya nih, Pramono nih. Kalau bapaknya ngerampok, boleh nggak Pramono yang di penjara? Enggak lah. Nggak boleh kan? Iya. Mau nggak? Nggak mau juga kan? Enggak. Di Yahudi juga ada konsep begitu. Nggak ada yang namanya anak menanggung dosa ayahnya. Atau ayah menanggung dosa anaknya. Di Islam kita juga begitu. Masing-masing itu punya amalan sendiri. Orang itu mati nanti akan meninggalkan amalan sendiri-sendiri gitu. Tidak bisa orang menebus dosa orang lain. Atau orang itu menebus dosa saya, nggak bisa. Ini relate nih. Relate. Nah, jadi ketika saya ceritakan antara Yahudi dan Islam, sama konsep Tuhannya, sama konsep keselamatannya. Ketika kita bandingkan dengan Kristen, itu beda sendiri. Iya.